Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengukuran beda tinggi. Dengan anggota kelompok kami, ada saya, Fania Diana Rijanto, NPM 20054, ada Muhammad Fareza Junior, NPM 2081, ada Muhammad Khairun Amrullah, NPM 2082, ada Marco Dian Kinanta, NPM 20085, ada Hafid Salahuddin Arsyani, NPM 20089, ada Fitra Alfiansa, NPM 20090, ada Melia Indah Faradila, 20093, ada Muhammad Mega Teguh, NPM 20100, ada Marsa Elizir, NPM 20105, dan Hafid Syahid Abdillah, NPM 20108. Tujuan pengukuran beda tinggi yang pertama yaitu untuk menentukan elevasi di suatu titik terhadap titik lain. Beda tinggi antara kedua titik merupakan selisih pengukuran ke belakang dan ke muka. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada macam-macam pengukuran beda tinggi. 1. Metode sifat datar. 2. Metode trigonometris. 3. Metode barometris. 4. Contoh soal. Selanjutnya 1. Metode sifat datar. Pengertian sifat datar. Sifat datar adalah suatu operasi untuk menentukan beda tinggi berdasarkan garis bidik yang telah mendatar dari alat ukur sifat datar. Dan garis bidik tersebut diarahkan ke rambu yang didirikan di suatu titik yang hendak ditentukan beda tingginya dengan titik lain di mana juga didirikan rambu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya macam-macam pengukuran sifat datar. Ada sifat datar memanjang, sifat datar luas, sifat datar teliti, sifat datar profil yang terdiri dari profil memanjang dan profil melintang. Dan yang terakhir ada sifat datar penyeberangan. Sifat datar memanjang. Sifat datar memanjang dilakukan apabila jarak antara dua buah titik yang akan ditentukan beda tingginya terlalu jauh, sehingga rambu tidak dapat langsung dibaca dengan jelas dan teliti atau keadaan lapangan sedemikian rupa sehingga garis bidik tidak dapat memotong garis skala rambu ukur. Sifat datar memanjang. Syarat pengukuran sifat datar memanjang. Banyaknya selak setiap seksi harus genap. Seksi adalah jarak antara dua titik yang akan ditentukan beda tingginya. Kedua, pengukuran beda tinggi dilakukan dengan pengukuran pergi pulang. Yang ketiga, pengukuran satu seksi harus diselesaikan dalam 1 hari. Yang keempat, pembacaan dilakukan ke rambu belakang baru ke rambu muka untuk menghindari kekeliruan plus dan minus. Yang kelima, jarak antara rambu dengan alat ukur dihitung secara optis, yaitu jarak belakang dengan rumus dp sama dengan 100 dikali BA belakang dikurangi B bacaan bawah belakang. Yang kedua, untuk jarak muka dengan rumus DM spasi DM sama dengan 100 dikali bacaan atas muka dikurangi bacaan bawah muka. Yang keenam, beda tinggi dihitung dengan rumus H sama dengan BT belakang min BT muka, di mana H sama dengan beda tinggi, BT belakang sama dengan bacaan benang tengah rambu belakang, BT muka sama dengan bacaan benang tengah rambu muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada sifat datar profil, yaitu sifat datar memanjang dilakukan pada setiap tempat yang mengalami perbedaan ketinggian dan titik tetap. Dan juga profil melintang dilakukan pada setiap jarak 50 meter pada setiap titik yang dilewati. Hitungan sifat datar profil memanjang. Tinggi titik-titik atau pilar tetap T2 sama dengan T garis bidik T2 dan seterusnya. Tinggi titik-titik as atau titik di mana dibuat profil melintang, yaitu T2 Romawi sama dengan T garis bidik minus T2 dan seterusnya.
tinggi titik-titik yang mempunyai relief ekstrim T1 sama dengan T garis bidik min T1 dan seterusnya. Hitungan sifat datar profil melintang, yaitu tinggi titik-titik yang melalui pilar tetap T1A sama dengan T garis bidik minus T1A dan seterusnya. Tinggi titik-titik yang melalui as T1 TLA sama dengan T garis bidik TLA dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sifat datar luas. Pengukuran sifat datar luas dilakukan dengan mengukur sebanyak mungkin titik-titik detail. Kerapatan dan letak titik detail diatur sesuai dengan keperluan. Makin rapat titik akan dapat memberikan gambaran permukaan tanah lebih baik. Cara pengukuran sifat datar luas dapat dilakukan dengan yang pertama, memasang patok-patok mengikuti pola grid, bujur sangkar atau kotak-kotak. Kedua, kemudian satu tempat dipilih sebagai posisi alat ukur. Dari tempat ini akan dibidik titik-titik di sekitarnya. Jika ada beberapa titik tidak terlihat, pindahkan alat ke titik yang telah diukur sebelumnya dan memungkinkan untuk membidik titik yang sebelumnya tidak kelihatan tersebut. Next. Sifat datar penyeberangan. Pengukuran sifat datar penyeberangan merupakan suatu metode pengukuran beda tinggi tidak langsung, karena beda tinggi yang dihitung berdasarkan pertolongan satuan skala pengungkit alat ukur waterpass. Untuk itu, pada pengukuran ini digunakan alat ukur waterpass tipe ungkit. Ya, contohnya seperti gambar berikut. Next. Sifat datar penyeberangan. Keterangan gambar MA sama dengan skala pengungkit pada waktu garis bidik mengarah ke TA. MB merupakan skala pengungkit pada waktu garis bidik mengarah ke TB. MO skala pengungkit pada waktu garis bidik mendatar. Kemudian HM sama dengan tinggi bacaan ke rambu jauh, M besar dalam keadaan garis bidik mendatar. H merupakan jarak dari target bawah ke bacaan rambu pada kedudukan garis bidik mendatar. DM merupakan jarak mendatar alat ke rambu jauh, M besar. TA merupakan tinggi target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Sifat datar penyeberangan. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk perhitungan diantaranya. A. Yaitu menghitung koreksi garis bidik. Rumus yang dipakai tan A dalam kurung B1 dikurangi min 1 tutup kurung dikurangi dalam kurung B2 dikurangi M2 tutup kurung dibagi DB1 dikurangi DM1 dalam kurung dikurangi DB2 dikurangi DM2. Maka koreksi beda tinggi akibat kesalahan garis bidik adalah K1 sama dengan tan A dalam kurung sigma dB dikurangi sigma dm. Next. Yang kedua yaitu menghitung koreksi refraksi dan kelengkungan bumi. Rumus yang dipakai adalah K2 sama dengan dalam kurung 1 min K dibagi dalam kurung sigma dB kuadrat dikurangi sigma dm kuadrat dibagi 2R. Keterangan R besar sama dengan jari-jari bumi yaitu 6.370 km dan K sama dengan koefisien refraksi sebesar 0,14 dan dB sama dengan jarak. Next. Rumus ketiga yaitu menghitung harga satwa skala pengungkit atau S. Rumus yang digunakan sama dengan B kali R dibagi dalam kurung MA min MB dikali D, di mana MA sama dengan harga skala pengungkit ke TA, MB sama dengan harga skala pengungkit ke TB, D sama dengan jarak alat ukur ke rambu ukur kurang lebihnya 20 meter, B kecil sama dengan TA min TB, dan R sama dengan 20665.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota KOPEM lain. Yang keempat, menghitung tinggi bacaan mendata ke ambu jauh dan ke ambu dekat. Pada ambu jauh M, rumus yang digunakan dm sama dengan H dikali 206265 dibagi dalam kurung M0 min MB kali S sama dengan B dikali 206265 dibagi dalam kurung MA min MB kali S. A sama dengan dalam kurung MO min MB dibagi dalam kurung MA min MB kali B. Maka HM sama dengan TB plus H pada ambu dekat B, karena jarak antara ambu dekat dengan alat ukur atau pas tidak terlalu jauh, maka dapat langsung dibaca dengan skala ambunya. Rumus yang digunakan adalah DB sama dengan 100 dalam kurung BA min BB. B sama dengan BT. Next. Yang kelima, menghitung beda tinggi. Rumus yang digunakan sama dengan HB min HM. Delta H sama dengan delta H kecil ditambah K1 tambah K2, di mana delta H sama dengan beda tinggi sebelum dikoreksi. Delta H besar sama dengan beda tinggi setelah dikoreksi. K1 koreksi garis bidik, K2 adalah koreksi refraksi dan kelengkungan bumi. Next. Sifat data teliti. Pengukuran sifat data teliti bertujuan untuk mendapatkan beda tinggi antara dua tempat atau titik secara teliti, di mana alat ukur atau pas yang digunakan dilengkapi dengan plan paralel. Sedang ambu ukurnya menggunakan dua skala dengan bahan infal yang mempunyai koefisien muai kecil. Maksud dari penggunaan plan paralel adalah untuk menghilangkan kesalahan penaksiran angka skala ambu, karena dengan alat plan paralel tersebut garis bidik digeserkan secara sejajar tepat pada bacaan ambu ukur, sedangkan pergeserannya terbaca pada mikrometer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sifat datar teliti, pelaksanaan pengukuran. Prosedur pengukuran sifat datar teliti sama dengan prosedur pengukuran sifat datar memanjang. Perhitungan, perhatikan perhitungan beda tinggi sifat datar teliti menggunakan rumus delta H BT belakang kurangi BT MK sama dengan delta H kurangi sigma delta H plus K1 plus K2, di mana sigma delta H jumlah beda tinggi dalam satu seksi. Delta H sama dengan beda tinggi antara dua titik atau pilar tetap. K1 koreksi garis bidik, K2 adalah koreksi refraksi dan kelengkungan bumi. Metode trigonometris. Pengertian metode trigonometris. Pengukuran beda tinggi cara trigonometris adalah pengukuran untuk memperoleh beda tinggi antara dua buah tempat atau titik dengan mengukur sudut miring dan mengukur jarak miring. Kemudian dari data sudut vertikal dan jarak tersebut dapat dihitung beda tingginya dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Rumus metode trigonometris yaitu DAB kurangi 100 sama dengan 100 BA kurangi BB cos kuadrat M. H sama dengan DAB kurangi tan M. Bila yang diketahui jarak miring DAB dari pengukuran ITM adalah H sama dengan DAB kali sin M, maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah delta HAB sama dengan H plus TA kurangi BT, di mana TA adalah tinggi alat tersebut. Next.
metode barometris. Next. Untuk pengertian metode barometris, yaitu pengukuran data tinggi, cara barometris adalah pengukuran tidak langsung yang didasarkan kepada penentuan atau pengukuran tekanan udara pada lapisan-lapisan atmosfer dan dengan menggunakan rumus-rumus fisika, yaitu hukum Boyle. Untuk hukum Boyle sendiri yaitu berbunyi apabila suhu gas yang ada di dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, dan bisa juga dengan menggunakan hukum Gay-Lussac dapat ditentukan beda tingginya. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran metode barometris adalah barometer atau alat pengukur udara dan altimeter atau alat di mana tekanan udara dan tinggi atau beda tinggi dapat langsung dibaca pada lingkaran skala alat altimeter. Untuk contoh soal dilanjutkan oleh teman saya. Contoh soal. Data di bawah ini merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan teodolit dari titik A ke B dan C. Jarak BC diukur sebesar 157 meter. Diasumsikan bidang pengukuran terletak dalam bidang segitiga ABC. Hitung volume timbunan untuk memperoleh tinggi yang sama atau menjadi bidang datar. Ketinggian instrumen diasumsikan 1,4 meter. Pada tabel, titik alat A ke titik B, pembacaan benang atas 3,98, benang tengah 2,73, benang bawah 1,48, dan H plus 7 derajat 36 detik. Titik A ke titik C, benang atas 3,56, benang tengah 2,82, benang bawah 2,08, dan hanya min 5 derajat 24 detik. Penyelesaiannya dari horizontal AB sama dengan 100 kali 2,5 kali cos kuadrat 7 derajat 36 detik sama dengan 246 meter. Jarak vertikal AB sama dengan 246 tangan 7 derajat 36 detik sama dengan plus 32,8 meter. Dengan jalan yang sama, jarak horizontal AC sama dengan 100 kali 1,8 kali cos kuadrat minus 5 derajat 24 detik sama dengan 147 meter. Untuk jarak vertikal AC sama dengan 147 tangan minus 5 derajat 24 detik, didapatkan hasil minus 13,9 meter. Untuk rumus luas area ABC digunakan rumus kurung kurawal S kali dalam kurung S min A tutup kurung kali buka kurung S min B tutup kurung kali buka kurung S min C tutup kurung kurawal pangkat setengah, di mana S sama dengan setengah dikali 157 ditambah 246 ditambah 147, ditambah dengan hasil S-nya 275 meter. Jadi luas didapatkan luas sama dengan kurung berawal 275 buka kurung 275 min 157 tutup kurung dikali buka kurung 275 min 147 tutup kurung dikali buka kurung 275 min 246 tutup kurung berawal pangkat setengah, didapatkan hasil 10.975 meter kuadrat. Diasumsikan HA sama dengan 100 meter, HB sama dengan 100 plus dalam kurung 1,4 plus 32,8 minus 2,73 tutup kurung, didapatkan hasil 131,47 meter. Untuk HC sama dengan 100 minus dalam kurung 13,9 ditambah 2,82 dikurang 1,4 tutup kurung sama dengan 84,68 meter. Tinggi B sama dengan 31,47 meter. Tinggi C sama dengan 15,32 meter. Untuk volume perataan sama dengan luas dikali rata-rata tinggi. Untuk luasnya 10.975 dikali setengah
dalam kurung 31,47 ditambah 15,32. Dapatkan hasil 256,760 meter kubik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau presentasi mohon dimaafkan.